Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update video islami terbaru, dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung, semoga sehat selalu. Gimana ini ya, kalau saya hadir pasti nyungsep semua orang-orang Kristen itu. Heran saya itu. Yang nongol-nongol cuma ketak-ketik. Ya halo Tata, saya maju nih hadir. Tapi konsep diskusi kita harus ajaran Muhammad versus ajaran Paulus. Bicara soal Yesus kita tinggalkan dulu. Oh, kalau saya itu terserah permintaan kamu ya. Nanti setelah itu, Paulus kan penyesat ajaran Yesus. Oke, saya ceritakan tentang Nabi Muhammad, kamu juga nanti Paulus ya. Saya juga akan cerita tentang Paulus. Lalu kita adu dengan Yesus nanti. Karena Paulus ini kan penyesat ajaran Yesus kan ya. Oke, ayo. Saya layani kamu. Paulus itu siapa menurut kamu? Ayo silakan. Ya, ayo silakan, ayo. Nanti akan saya sebutkan dalil-dalilnya Paulus ke kamu ya. Siapa itu Paulus? Karena Nabi Muhammad kan jelas utusannya Allah, penyampai firman, dan dia mentuhankan hanya kepada Allah. Oke. Kita tinggalkan ajaran Yesus. Sekarang dua ajaran aja. Ajaran Muhammad dan ajaran Paulus. Apa konsep yang baik menurut kamu? Oke. Konsep yang baik dari ajaran Nabi Muhammad, dia bisa merubah ajaran apa? Ajaran pagan jahiliyah. Yang mana jahiliyah itu mentuhankan Dewa Lata, Uzza, Manat, lalu dikenalkan dengan Tuhan yang benar, yaitu Tuhannya para nabi, Tauhid, La ilaha illallah. Juga orang-orang yang dulunya jahiliyah, ajaran rusak di sekitar Arab Quraisy, lalu dirubah, ya, dengan menjadi orang yang berakhlak, yang baik sesama masyarakat, tidak memandang suku-suku, gitu ya, sampai sekarang. Makanya umat Islam mau apapun ada dalilnya. Nah, coba sekarang nanti, misalnya sholat ya, ada dalilnya. Saya minta juga, coba dalilnya menurut Paulus. Ketika sholat, yang benar itu mana dalilnya? Bagaimana caranya? Ayo, ibadah dulu, ayo. Kita adu dulu ya, Tuhannya Paulus apa sih? Ya, Tuhannya Nabi Muhammad kan Allah. Nanti caranya menyembah Allah itu bagaimana? Dalam Islam sholat. Nanti Paulus menyembah Tuhan bagaimana caranya? Harus dengan dalil. Oke? Gimana? Setuju? Bicara Paulus dan ajaran Paulus itu berbeda konsep dengan ajaran Muhammad. Kalau Muhammad itu sejarahnya dia membantai 360 berhala di Mekah toh. Akhirnya dijadikan satu, yaitu Ka'bah dan Hajar Aswad sebagai komponennya. Sementara Paulus itu dia dari pengajar atau dia dari cendekiawan Farisi. Dia nggak seperti punya latar belakang pengajaran berhala. Nah sekarang saya mau tanya sama kamu, kalau bicara konteks sholat, sembahyang, itu Paulus lebih taat, patuh pada ajaran Taurat. Nah sementara apakah Muhammad ikuti ajaran Taurat? Oke, saya kenalkan dulu ajaran Paulus ya. Nah, jadi pengakuan Paulus ya. Roma 3:21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Roma 3:28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi Taurat yang menurut Yesus itu selalu berlaku ya. Ini menurut Paulus penyesat enggak ya. Roma 4:15. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Nah, jadi Paulus itu ingin merubah hukum-hukum Taurat gitu tuh, ingin menyesatkan ajaran Yesus gitu itu. Nah, juga di dalam Ibrani 7:19, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Jadi Tuhannya Paulus itu di sini Allah katanya. Ya Galatia, dan bahkan tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Nah, jadi Paulus di sini penyesat ajaran Yesus gitu ya. Oh, oke. Jadi Nabi Muhammad itu kan di Arab ajaran pagan pertamanya, menyembah berhala. Lalu
Ditunjukkan Tuhan yang benar, yaitu Tuhannya para nabi. Hai Israel, Tuhan kita Tuhan Allah itu Esa. Nabi Muhammad, Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa. Jadi menurut kamu salah ajaran tauhid itu. Jadi Yesus itu sesat, Musa itu sesat gitu karena tauhid. Yang benar itu harusnya berhala gitu maksud kamu? Kamu jangan berdalih dengan celote-celote itu ayat-ayat yang satu sepenggal-sepenggal. Sekarang gini prinsipnya Paulus ya, itu di Filipi 1 ayat 21. Hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keberuntungan. Itu jihadisnya Paulus, militannya Paulus. Sekarang saya mau tanya kamu, konsepnya Paulus apa seperti konsepnya Muhammad, apakah seperti Paulus? Konsep jihadisnya. Ini lagi langsung pakai dalil. Kalau saya itu tidak suka curhat-curhat ya. Aku sukanya pakai dalil. Roma 3:7. Tetapi jikalau kebenaran Allah oleh sebab dustaku, aku melimpah kepada kemuliaannya. Apakah sebabnya aku lagi dihukumkan seperti orang berdosa? 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Filipi 1:18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Coba, Paulus mengaku orang Roma ya. Ini bunglon ini. Kisah Para Rasul 22:25. Tetapi waktu Paulus sudah diikat ya untuk dicambuk, Paulus berkata kepada perwira yang berdiri di situ, apakah diperbolehkan mencambuk seorang keluarga kerajaan Roma sebelum ia diadili, kan gitu ya. Jadi pura-pura dia ya, karena bunglon ya. Ada lagi gini, Korintus 9:20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di hukum Taurat, di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. 1 Korintus 9:21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi bunglon ya. Jadi benar apa yang dinubuatkan oleh Yesus ya. Matius 16:6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Coba, apa kata Paulus? Ya, kata Yesus kan berjaga-jagalah dari orang Farisi. Ya, ternyata Paulus dalam Korintus 2:3 ya 6. Dan karena ia tahu bahwa sebagai dari mereka ia termasuk golongan orang Saduki. Ya. Dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu katanya, hai saudara-saudaraku, aku Paulus adalah orang Farisi. Oh, berarti ini menurut Yesus ini berjaga-jagalah karena bunglon orang ini gitu loh. Loh, konsepnya Nabi Muhammad mentuhankan Tuhan itu Esa. Dia Tuhan itu tidak mau turun ke dunia, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Yesus juga gitu. Kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Kata Musa, mati manusia kalau melihat Tuhan. Nah sekarang Tuhannya Paulus siapa? Coba, silakan. Kita sejajarkan aja Muhammad dengan Paulus ya. Seperti tadi VN kami yang di atas soal ayat-ayat dari kutipan surat-suratnya Paulus. Kamu harus tahu, Paulus itu dia setengah dari hidupnya itu di dalam penjara karena dia penginjilan, karena dia mempertahankan keimanan dia di dalam Yesus Kristus. Jadi apapun ayat-ayat yang kamu pilkan itu benar. Tapi kalau sepenggal aja yang dibaca, itu akhirnya nanti berbeda maknanya. Tapi intinya ginilah, di 1 Filipi ayat 21 itu udah konsep militannya imannya Paulus untuk sebagai pengikut Kristus. Itu adalah hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keberuntungan. Nah sekarang kita ikuti aja konteks awalnya. Siapa Paulus, bagaimana pengajarannya, dan siapa Muhammad dan bagaimana pengajarannya. Kenyataannya dua tokoh ini berbeda soal pandangan pengajaran. Yang satu dari pandangan berhala, yang satu dari pandangan kaum Farisi. Itu tokoh-tokoh dari Taurat
menghargai itu namanya Paulus. Nah, iya, pengajarannya Nabi Muhammad ya, mulai dia itu menyebarkan Islam ya sampai matinya, sampai wafatnya, ya dia tetap tauhid. Ya, mentuhankan Allah dan dia penyampai firman. Nah, sekarang konsepnya Paulus mulai dari mulai dia bertobat lah, dia mentuhankan siapa? Ayo. Kita langsung pakai dalil, mentuhankan siapa dia? Kalau Nabi Muhammad kan tauhid. Ya, sama seperti Yesus. Nah, Paulus, siapa Tuhannya Paulus? Ayo kita samakan dulu, ayo. Nah, kamu tanya pandangan tentang agama. Oke, Nabi Muhammad tauhid. Yaitu dia mentuhankan hanya kepada Allah, sama seperti nabi-nabi yang lain. Ya, Nabi Yesus, Musa itu juga mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah. Nah, sekarang Paulus, siapa Tuhannya Paulus? Silakan. Sama nggak dengan Tuhannya Yesus? Ayo. Kedua, kalau menurut kamu Paulus itu menginjili, oke, kita adu dengan penginjilan saya. Ayo, penginjilan Paulus gimana? Saya penginjilan dari Yesus. Coba kita adu. Bagaimana kira-kira? Maksud kata-kata menginjili itu, penginjilan menurut Paulus itu gimana dia menginjili manusia? Coba kita adu dengan penginjilan saya. Ayo. Kamu bukan penginjilan dari Yesus, kamu penginjilan versi Al-Quran yang dipakai Muhammad, cuplikan-cuplikan. Kalau Paulus itu nyata-nyata, dia itu penginjil, salah satu penyempurna Injil yang Yesus kabarkan. Jadi jangan blunder soal penginjilan gitu, Tata. Sejak kapan saya menginjili pakai Al-Quran? Ya, saya kalau kata-kata menginjili itu berarti pakai Bible kamu. Ayo adu saya dengan penginjilan Paulus. Saya memakai ajaran kitab kamu sendiri, ucapan Pak Yesus yang ada dalam kitab kamu. Coba lebih hebat mana saya dengan Paulus? Ayo, tentang ketuhanan. Ayo, siapa Tuhannya Paulus? Nanti akan saya tunjukkan Tuhan yang benar menurut Yesus. Saya tidak mau pakai Al-Quran. Ya, saya mau pakai Bible kamu. Gimana? Coba nanti ya, lebih hebat mana, penginjilan tahta atau Paulus? Ayo, tapi langsung pakai dalil lu. Kalau kamu nggak mau bilang nggak mau pakai Al-Quran, berarti kamu ini syirik. Kamu ini udah murtad. Karena di Al-Quran sendiri, Maryam 19 itu ya, ayat 30, Injil ada di Al-Quran, Isa Al-Masih itu. Jadi jangan blunder konteks kamu untuk logika falasi gitu ya. Itu nggak jelas. Itu nyata-nyata kamu tuh memakai paham Quran yang nggak jelas, seperti di Maryam 30. Itu konteksnya mana, sejauh mana Injil? Nah, kamu kan itu konsep penginjilan kamu seperti itu, konsepnya blunder, nggak jelas, kabur. Loh, saya mau pakai Al-Quran atau mau pakai Bible tetap sama. Ya, apa? Yesus utusannya Allah untuk Israel. Ya, aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Al-Quran, wa rasulan ila bani Israel. Dan Yesus mempunyai Tuhan namanya Allah. Dia Tuhan satu-satunya. Huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Terus dalam Al-Quran menerima wahyu, maksudnya menerima ajaran, firman. Waliyahkum ahlal injil bima anjalallah. Dalam kitab Bible, segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi aku mau pakai yang manapun, tetap Yesus itu bukan Tuhan. Tahu nggak? Kamu itu. Kan tadi saya bilang, kita jangan angkat cerita soal Yesus. Kita cerita soal Muhammad, ajaran Muhammad dan ajaran Paulus. Jadi jangan melenceng dulu, bro. Ya, ajaran Nabi Muhammad tauhid. Ya. Terus dia merubah dari jahiliyah menyembah pagan menjadi menyembah Tuhan yang esa, yaitu Tuhannya para nabi. Oke, sekarang Paulus coba. Siapa Tuhannya Paulus? Ayo silakan, tak layani kamu, ayo. Yang pasti Tuhannya Paulus berbeda dengan Tuhannya Muhammad. Karena gini, Paulus dia lebih ahli bicara soal ketuhanan karena dia itu ahli Taurat. Kaum Farisi yang dibilang masih muda, akhirnya jadi murtadin. Nah, sekarang Muhammad dapat konteks ketuhanannya dari mana? Coba beritahu konteks ketuhanan Muhammad seperti apa? Apakah ada hubungannya dengan Waraqah bin Naufal? Setelah itu dia keluar dari Gua Hira.
Oh, Nabi Muhammad kontes ajarannya dari Allah, Tuhannya para nabi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, allamahu syadidul quwa. Tidak ada hubungannya dengan Warokoh. Warokoh itu cuma memastikan bahwa dia seorang nabi yang mana diceritakan dalam kitabnya dia. Itu pun cuma beberapa hari saja nututin nabi. Setelah itu meninggal. Dan nabi saat itu cuma menerima 5 ayat. Bukan 5 surat, 5 ayat. Dari ratusan surat, dia cuma ayat, coba. Nah, terus sekarang, kontes ketuhanannya Paulus siapa? Cocok nggak dengan konteks ketuhanan Israel? Cocok nggak dengan konteks ketuhanan Yesus? Yang diajarkan oleh Yesus, Tuhan yang diajarkan oleh Yesus, atau Tuhan yang diajarkan Israel? Kira-kira cocok? Siapa? Tuhannya Paulus. Dari mana dia dapat ajaran? Dari Yesus. Oke, Yesus dari mana dapat ajaran? Ajaranku bukan dari diriku sendiri. Coba, dari siapa? Nah, ini di sini, seru ini. Kalau ajaran Nabi Muhammad tauhid ya, dia ajarannya dari Allah. Ajarannya Paulus dari siapa? Oke, mungkin dari Yesus ya. Oke, ajaran Yesus dari siapa? Kok dia mengatakan bukan dari dirinya sendiri? Ayo silakan. Cocok nggak dengan ajaran Israel? Ajaran Paulus itu cocok nggak dengan Tuhannya Yesus yang dikenalkan oleh Yesus? Ayo silakan. Ya pasti seru lah bro. Karena gini, Al-Quran nyata-nyata dia mengakumulasi ya paham-paham Taurat dan ajaran-ajaran Injil. Itu jadi keseruan tersendiri. Nah sementara fakta dan dalil yang kuat itu berisi dari Bible. Kamu nggak akan tahu yang namanya Tanakh dan segala macamnya itu versi Israel kalau nggak ada Bible. Nah sekarang begitu juga Al-Quran nggak akan bisa berdiri tanpa ada asupan gizi dari Bible. Nah kalau bicara Tuhan, ya konteks Tuhan dan kekristenan itu lebih benar. Karena apa? Paulus mengusung ketuhanan dari Yesus Kristus yang ilahi. Dialah itu dia bilang ilah, kalamullah yang hidup sebagai yang tercipta dari Allah ya, langsung. Bukan lagi ya kalau bicara utusan ya dia utusan langsung itu Yesus. Beda dengan Muhammad pakai perantaraan Jibril gitu bro. Loh, Islam ya, Al-Quran itu untuk seluruh bangsa. Misinya berbeda dengan Taurat. Taurat itu untuk kaumnya sendiri, Israel. Nah sekarang kalau kamu beriman kepada Taurat, kenapa Tuhan kamu beda dengan orang-orang ahli Taurat, Israel? Tuhannya Israel adalah Tuhan yang dikenalkan oleh Musa sampai ke Yesus. Yesus juga mengenalkan tauhid. Nah kamu kok malah mentuhankan manusia, pagan? Hah? Coba, dewa menjelma jadi manusia. Kan ada kan ajaran pagan-pagan itu seperti itu. Nah kalau kamu itu masih mengikuti Taurat, kenapa Tuhan kamu manusia? Sedangkan Tuhannya Yesus adalah Elohim, atau Allah, atau Bapa yang dipanggil. Nah sekarang kamu saja beda dengan orang-orang ahli Taurat. Dengan Yesus saja beda Tuhan kamu. Sedangkan kitab-kitab Taurat ya, dan Injil itu, yang dikenal Injil, kitabnya Yesus, itu untuk Israel saja. Sehingga kalau beda dengan Al-Quran, Al-Quran juga utusannya apa? Firmannya Allah untuk seluruh bangsa. Nah kalau kamu mempermasalahkan bedanya, kamu sendiri beda. Nah kalau nabi-nabi itu semuanya memang beda, mulai dari Nabi Adam syariat beda, tapi tauhidnya tetap sama. Esa, tidak tampak, tidak kelihatan, tidak bisa didengar. Coba. Yang beda itu kamu, pagan memang. Nah, jadi kamu harus bisa membedakan syariat dengan ajaran inti. Ajaran inti, coba, 10 hukum Taurat ada dalam Al-Quran. Nah, sekarang, ada nggak 10 hukum Taurat dalam Paulus? Coba sebutkan. 1 sampai 10. Ada nggak? Kalau tidak ada, berarti beda kamu dengan Paulus dengan ajaran Taurat. Kalau ajaran Taurat, hukum intinya 10 ada dalam Al-Quran. Gitu loh. Nah sekarang, saya dengan Israel, dengan Yesus sama Tuhannya tauhid. Esa, tidak tampak. Nah Tuhannya Paulus siapa coba? Kamu udah paham ajaran Samawi, mau debat dengan tahta yang menguasai ajaran Samawi. Ya dibuat mainan kamu kakek. Kamu jangan bicara hukum Taurat, apalagi bicara Paulus. Paulus itu menguasai hukum Taurat dan dia pelaku hukum Taurat. Yesus rabi hukum Taurat dan Paulus rabi hukum Taurat. Nah sekarang pertanyaan, apakah Muhammad juga rabi hukum Taurat?
ajaran agama samawi inilah, konteks samawi inilah akhirnya jadi blunder. Nah itu kamu pakai konsep blunder ini untuk menyerang kekristenan, bro. Jadi Nabi Muhammad diutus untuk seluruh bangsa. Karena Allah mengutus para nabi itu di zamannya masing-masing. Hanya saja nabi-nabi Israel ya untuk Israel saja. Ketika Allah mengutus lagi untuk seluruh bangsa, maka kitab ini yang berlaku. Uang yang sebelumnya untuk kaumnya saja, gitu loh. Nah sekarang aku ingin tanya, sama nggak Tuhannya Paulus, Tuhannya Yesus, dan Tuhannya orang Israel? Sama apa enggak? Kalau sama, siapa Tuhannya Paulus? Ayo. Oke, kamu tahu nggak apa bedanya pagan dengan samawi? Samawi itu sama, dari langit. Jadi Allah itu ada di langit, dia tidak mau menampakkan dirinya, tidak mau bicara kepada manusia. Caranya dia memberi ajaran melalui wahyu, firman, ucapan. Yang mana ucapan itu disampaikan kepada utusan yang diutus, ya, kepada manusia yang diutus. Seperti Yesus, kamu saya utus ya, kamu sampaikan firman-firman saya ini. Ya, ajaran saya kamu sampaikan kepada umatmu. Ngaku bahwa kamu utusanku untuk mereka. Dan kamu bilang bahwa Tuhan yang benar aku. Apa kata Yesus? Oke, segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah dan Yesus utusannya Allah. Hai Israel, Tuhan kita Tuhan Allah itu Esa. Coba. Nah, malah kamu datang-datang Yesus itu dewa, jelmaan dewa. Yang mana dewa itu bisa menjelma jadi manusia. Ini kan bukan samawi. Coba kamu ya ajaran Hindu, Buddha, coba. Mereka dewanya bisa menjelma jadi manusia kan? Jadi Sri Rama, jadi Krishna kan gitu kan? Nah itu konsepnya Kristen, bukan samawi. Kalau untuk semua kaum, kenapa teks original hanya Arab? Ya kan? Ini logika aja. Kenapa kalau untuk semua kaum harus teks original hanya Arab? Tidak, apakah Tuhan itu hanya bisa satu bahasa? Nah, sementara konteks Alkitab, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu semua pengajaran Taurat itu ditranslate dalam semua bahasa. Nah, jadi konteks teks original itulah dibilang berbeda paham soal ketuhanan Islam dan Kristen. Oke, walaupun bahasa Arab Al-Quran kan ada terjemahannya. Di Inggris juga ada terjemahannya. Arab itu biar kita tahu. Kalau ketika ada terjemahan yang salah, kembalikan kepada Arabnya. Nah kamu, bahasa Yunani, emangnya Yesus bahasa Yunani? Makanya orang Kristen itu ketika bicara tentang kitab dengan orang-orang Israel seperti Billy, Ishak, kamu babak belur karena kamu tidak punya teks aslinya. Mau debat dengan Islam juga kamu babak belur karena kamu cuma terjemahan. Nah kalau Islam kitabnya ada aslinya. Begitu juga orang-orang Israel saat ini ya, Tauratnya ada, masih berbahasa aslinya. Nah kalau kamu terjemahan karena mencuri kitab, ya, kitabnya orang Yahudi, ya, diakui lalu diterjemahkan dan kamu tidak tahu teks aslinya, sehingga walaupun terjemahannya beda-beda, ya, baik itu menjadi Tuhan menjadi Tuhan, itu tidak ada orang yang tahu, imani saja, karena konteks teks aslinya tidak ada. Gitu, lanjut. Kenapa orang Kristen itu tidak ada yang berani ketika kita membahas pakai dalil? Karena dalilnya LAI itu ngambang, ya, mudah disesatkan karena tidak punya original teksnya. Nah kalau Taurat, orang Yahudi, Ishak, Billy, siapa? Kayak Valen, kenapa kok mereka itu kamu kalah debat dengan mereka? Karena mereka pakai bahasa aslinya. Begitu juga kalau ada orang ya yang mengutip Al-Quran, maka agama lain itu tidak akan bisa karena Al-Quran ada teks aslinya. Ya, juga ada terjemahannya. Maka orang Kristen itu di tengah-tengah itu selalu babak belur. Di kanan kalah ditampar, ke kiri ditampar. Dihimpit dua agama, agama samawi. Gitu deh ya. Nah, kamu udah bisa apa-apa. Makanya ketika saya nantang pakai Bible, tidak ada satupun yang berani itu langsung pakai dalil.